Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iti Rahman. Kita hari ini akan membahas tentang mind mapping. Oke, kita menggunakan Mind Genius 2019 untuk mengerjakan atau membuat mind mapping. Pertama kita klik ya, inilah tampilan dari Mind Genius 2019. Di sini ada format-format yang bisa kita gunakan. Ada new blank map. Ini kalau kita membuat sendiri blank. Ini ada template-templatenya, font template atau brainstorming, dan banyak lagi template-templatenya, meeting dan segala macam. Nah, di sini ada biasa menu-menu biasa yang biasa tampil di aplikasi. Kita coba saja Mind Genius. Tapi sebelum ke situ kita harus tahu dulu kenapa kita membuat mind mapping. Mind mapping atau pemetaan pikiran. Jadi fungsinya adalah yang pertama itu memvisualisasi kerangka berpikir. Jadi apa yang kita pikirkan bisa kita tunjukkan dengan baik dan dapat dilihat dan dia mudah diingat kembali. Jadi bayangkan kalau kita membuat satu karangan ilmiah yang terlalu panjang, itu akan susah kita membacanya kembali untuk mengerti keseluruhan paragraf. Tapi dengan adanya mind mapping kita mudah mengingatnya. Oh, ini tentang itu gitu. Selanjutnya dia mudah untuk dijelaskan dan dipresentasikan. Nah, kalau kita udah punya mind mapping, kita dengan mudah menjelaskan ke pendengar, atau biasanya kalau untuk skripsi ke dosen pembimbing, bahwa tujuan kamu adalah ini, masalah problemnya ini, dan yang dari kerjakan orang ini, metode yang akan kamu gunakan ini, dan yang akan kamu pecahkan atau yang akan kamu berikan adalah ini. Jadi semua bisa dijelaskan dengan baik. Nah, itu tadi singkat tentang mind mapping. Nah, selanjutnya ini kita coba ya, kita menggunakan new blank map. Nanti kamu bisa download ya, Mind Genius 2019 ini di keterangan, nanti di videonya ada di deskripsi video. Nanti saya letak di situ, kamu bisa downloadnya. Nah, ini new blank map. Ini akan muncul seperti ini. New map title. Ini saya gunakan coba punya Bayu. Saya lihat sini studi literatur yang punya Bayu. Itu ada 5 artikel yang sudah direviewnya. Tapi yang berkaitan saya rasa ini cuma 2. Ya, fruit and vegetable identification. Ini mengidentifikasi buah ya, buah-buahan. Ini juga segmentasi buah. Ini juga identifikasi kematangan buah. Nah, kalau ini desain ultrasonic obstacle ya. Jadi sistem untuk halangan nih, menghindari halangan untuk transportasi buah. Jadi bukan buahnya yang dibahas ini, tapi transportasinya. Ini juga identifikasi tanamannya ini ya, bukan buahnya. Jadi saya ambil 3 ini aja, saya coba untuk dibahas. Nah, yang pertama kita simpulkan saja secara detailnya, misalnya identifikasi buah, sistem identifikasi buah. Ini yang akan dibuat oleh Bayu misalnya.
kita mau pakai yang mana templatenya, misalnya ini map layoutnya kamu pilih sesuai dengan keinginan, yang mudah saja. Saya contoh yang pertama saja ini. Nah selanjutnya kita mau tambah branch atau cabang. Ini child, dari add child, nambah cabangnya. Yang pertama kita bahas adalah problemnya atau masalahnya. Yang kedua relate work atau yang sudah dikerjakan orang. Saya biasanya relate work saja saya bilang, apa saya buat ya, yang telah dikerjakan orang apa saja. Selanjutnya metode yang kamu gunakan, fokus metodenya apa. Selanjutnya tujuannya atau novelty-nya, misalnya kalau novelty ya, apa yang kebaharuan, apa yang kamu harapkan dari skripsi kamu itu lebih baik dari yang sebelumnya apa. Nah, masalah misalnya saya nggak baca ini, andai saja apa tuh, saya terka-terka saja, saya jabarkan dengan logika saja. Biasanya masalahnya tentang produksi. Nah, ini misalnya ada sistem sortir buah ya, yang masak untuk kemari, yang mentah untuk kemari, ini untuk produksi misalnya, atau untuk sistem sortir buah, atau yang lainnya. Ini tersesuai dengan kebutuhan. Nah pekerjaan yang sudah dikerjakan orang, yang pertama dia menggunakan machine learning, itu dengan deep learning. Ya, ini dengan machine learning ya, menggunakan deep learning di sini dengan CNN. Yang kedua dia menggunakan K-mean clustering ya. Misalnya menggunakan K-mean clustering. Yang ketiga dia dengan content based image retrieval atau CBIR. Ya. Di sini ini lebih baik katanya. Metode yang dibandingkan itu dia MobileNet, Inception dan MobileNet. MobileNet lebih baik. MobileNet lebih baik. Sini yang digunakannya adalah Inception. Ini metode CNN ya, Inception. Atau existing CNN yang telah digunakan, yang telah dibuat orang dan ini hanya digunakan kembali. Selanjutnya MobileNet. Ini lebih baik MobileNet. Berarti kita panduannya adalah MobileNet. Selanjutnya K-mean, dia akurasinya 93,89%. Harusnya ini kita tahu akurasinya berapa ya. Harusnya tahu nih akurasinya berapa untuk Inception berapa, biar supaya kita bandingkan mana yang lebih bagus. Ini akurasi 93%, koma sekian tadi. Oke. Selanjutnya ini dia dapat akurasi 67,
5%. Ini akurasinya 67,5%. Nah, tentu kita ke deep learning karena ini yang lebih baik. Ini saya nggak tahu berapanya, tapi ini biasanya lebih baik ya menggunakan deep learning. Nah, berarti nanti metode yang digunakan adalah acuannya adalah yang lebih baik daripada ini semua. Nah, mana kalau kita menggunakan CBR ini nggak mungkin karena udah terlalu rendah akurasi. Ini Kamin juga 93, ini saya nggak tahu berapa, tapi saya duga ini lebih baik. Nah, misalnya kita menggunakan metodenya adalah metode deep learning. Kalau yang di situ dia menggunakan CNN, Convolutional Neural Network. Nah, ini metode yang misalnya dipilih oleh Bayu untuk melanjutkan penelitian ini, misalnya menggunakan CNN. Nah, mereka menggunakan MobileNet. Ini misalnya MobileNet, saya bikin di sini MobileNet. Nah, misalnya apa yang mau kamu di sini, atau apakah selanjutnya kamu dalamin MobileNet ini, misalnya fine tuning ya, misalnya fine tuning atau penyetelan dari MobileNet ini biar supaya lebih baik lagi, atau kamu bisa menggunakan misalnya nanti pruning, bisa pemotongan dari MobileNet, atau nanti algoritma baru atau arsitektur baru yang bisa kamu buat lebih daripada MobileNet. Nah, tujuannya apa? Akurasi lebih baik. Misalnya dapat diimplementasikan dengan biaya murah, misalnya biaya dalam apanya ya, menerapkannya. Selanjutnya lebih cepat. Oke, itu contoh sistem apa pikir kamu, apa namanya, mind mapping kamu. Nah, ini supaya lebih mudah. Jadi kalau tulisan tadi susah kita kan, lebih mudah menjelaskannya nanti ketika kita punya mind mapping. Nah, setelah ini kamu share image ya, apakah image atau mau ke PowerPoint langsung atau ke Word. Ini saya contohkan ke image. Sistem identifikasi buah saya save. Oke, ini saya simpan saja. Nah, ini nanti ini yang kamu bisa buat, dan kamu bisa buat presentasi dari sini, lebih jelaskan ke dosen lebih enak, dan bla bla bla. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya langsung, baik di YouTube ataupun di Classroom, boleh ya, kasih komentar di sana, nanti saya akan tanggapi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.